Banyak banget dikasih pilihan kayak gitu loh. Udah Cak, kalau jadi lo mah gue udah nggak bakal nikah lagi, pacaran-pacaran aja udah gitu. Sampai kapan tahu udah nggak ini aja punya pacar aja. Atau enggak, kalau nggak usah ada yang diseriusin. Caca nggak mau nyanyi lagi, Ca? Belum. Gabunglah sama ATG. Boleh. Under Taulanian Girls. Betul. Iya, Bikinkan lagu kali, Mas. Stok banyak tenang, lagu dikepil. Maka aku bilang tadi, aku ajak Sienna ke studio. Lewat anaknya dulu. Gitu loh. Happy birthday! Happy New Year dong. Happy New Year dong. Happy New Year! Happy New Year dong. Selamat tahun baru 2025. Kita mengawali tahun baru ini tentu dengan semangat baru, harapan baru, dan apapun yang dicita-citakan yang belum tersampaikan di 2024, 2025, insya Allah bisa terwujud. Amin. Dan diawali juga dengan ATF Podcast tanggal 1 ini. Tanggal 1. Bintang tamu kita juga luar biasa. Betul sekali. Marsyanda! Selamat datang Marsyanda. Tapi tunggu dulu sebelum kita Iya. mulai semua, kayaknya mengawali tahun baru ini juga kita memulai dengan kebencian baru. Kok kebencian baru? Ini sama Onat deh. Harusnya ada Onat di sini. Tapi nggak apa, kita bakal tetap ngobrol-ngobrol aja Iya. kali ini. Pak Haji, 2025 ini juga ada Kak Caca. Kemarin tahun baru kemana? Tahun baru saya kemarin di Singapura, Pak Haji. Masya Allah. Kamu ke Singapura? Baik, tapi ini walaupun kita syuting sebelum tahun baru, aku tanggal 30 berangkat maksudnya. Jangan ketawain, ini jadi ketahuan. Tapi kan aku jadi meraba-raba, aku ngapain Cerita. aja di sana. Baru mau nanya, ngapain aja di Singapura, Ki? Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan ya, luar Iya, biasa. bawa anak jalan-jalan, lebih bawa anak jalan-jalan aja. Iya. Kemana waktu itu? Kita main ke USS. Universal. gitu, Universal, jalan-jalan. Iya. Waktu malam tahun baru tuh Malam tahun baru rame sekali, Pak. ramai banget ya. Penuh sesak gitu. Iya. Dibagi di area mana tuh? Di sekitaran Marina Bay kan. Oh, ke Di Marina situ, Bay Sands. Ke Marina Bay Sands, Iya. gitu. Arthur Hujan tuh- nggak waktu itu? Nggak hujan, kebetulan. Alhamdulillah nggak hujan. Nggak hujan. Nggak hujan, alhamdulillah. Ya, Arthur sempat nangis gitu kan, nangis kayak, ayo mau pulang. Tapi pas kembang api nggak jadi nangis dia. Nggak jadi Wah, nangis. Iya. ini terlalu kubuat nih ceritanya. Caca kemana, Ca? Aku di rumah aja sama Sienna. Oh, sama Sienna. Bener-bener nggak pergi kemarin? Nggak pergi. Kenapa? Pengen quality time aja berdua di rumah, pas ngobrol sama Sienna juga. Udah deh kita berdua aja. Tadi aku mau ngajak teman-teman pada diundang ke rumah kan. Biar lumayan seru gitu. Cuman Betul. Sienna menolak, dia bilang aku mau berdua aja sama ibu, kita ngobrol-ngobrol. Keren. Bagus. Gitu. Iyalah, mending begitulah. Pak Haji kemana? Kemarin tahun baru. Kebetulan aku nggak kemana-mana, Ki. Jawaban paling aman. Aku bilang nggak kemana-mana, tapi nanti aku pergi. Postinganku lagi di luar, bohong aku nanti. Ini memang susah nih. Gini aja lah, resolusi 2025. Apa yang pengen dicapai di 2025? Kak Caca sendiri 2025, apa yang mungkin ada proyekan atau apa yang pengen dijalanin? Kalau 2025 sendiri sih aku ada sebuah film yang mau di-syuting, syuting awal tahun. Terus kalau resolusinya sih lebih ke mungkin doa dan harapannya kali ya. Pengen lebih bisa jadi orang yang terus menghitung apa aja yang sudah aku capai dan mensyukuri itu ketimbang menghitung apa yang belum aku capai. Terus menginginkan yang belum. Karena sambil kita bersyukur dengan apa yang udah kita capai, yang baru-baru juga tetap datang gitu, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Wah, betul juga ya. Betul kata Caca tuh. Betul. Keren sekali Kak Caca. Wah, ini dia sangat inspiratif. Terima kasih untuk obrolan kita hari Belum ini. dong. Belum Haji. Belum selesai, baru juga mulai. Maaf Pak Haji, maaf Ca, Pak tapi Haji. memang sebelum-sebelumnya kalau tahun baru sama siapa, Ca? Sebelum-sebelumnya, Maksudnya 2023. yang tahun lalu juga sama Sienna, sama adekku dan suaminya. Keluar.
Nggak, di rumah juga. Di rumah juga. Udah 2 tahun Kayaknya berturut-turut. tuh udah semakin kesini makin malas ngapa-ngapain ya kalau tahun baru ya. Kayak ya udah bahkan jam 12 tidur gitu kalau bisa. Iya. Justru mau nanya dong momentum Caca dengan Sienna. Ini beberapa tahun ini Sienna udah sama Caca kan? Jadi kalau udah sekarang ini ya semuanya tergantung Sienna. Oh, jadi gitu. kalau Sienna Umur lagi berapa mau Sienna udah mau 12 Oke. Januari. Januari tanggal 22. Oke. Nah terus lebih kayak ya udah kalau Sienna mau sama ayah, kalau Sienna mau sama ibu gitu. Nah, pembagiannya kayak gitu saling rebut-rebutan nggak? Enggak, karena udah Misalnya si ayah udah punya plan nih. Tahun baru mau sama Sienna, tiba-tiba itu bisa ditanya ke Sienna-nya. Nah, tahun baru mau sama ayah nggak atau mau sama ibu nggak? Jadi Sienna-nya yang sebelum ditanya. bikin plan kita tanya Sienna dulu. Iya. Pak Haji, maaf. Iya, kenapa tuh? Ini jatuhnya konsultasi, Pak Haji. Bukan, sharing. Berbagi, ya kan? Aku dengarnya tuh kayak, Ada kan berbagi. betul. Iya dong. Betul. Nggak ada tapi salahnya menimba ilmu. Ternyata sesantai itu Sienna bisa kemana aja. Misalnya tergantung gini, kemauan Ca. Iya, Sienna misalnya berarti. gini, Ca. Papanya udah punya plan sama Sienna. Tiba-tiba begitu dalam waktu dekat udah mau hari H, Sienna tiba-tiba ikut mau jalan sama Caca. Itu Enggak, gimana? kalau Sienna-nya juga komit dengan janji yang dia sebutin sendiri. Kalau misalnya dia Dan bilang, Caca nggak "Loh, memaksakan?" Ayah, aku kan udah mau sama ibu tahun baru, kan udah bilang dari sebulan lalu. Ayah juga nggak bisa tiba-tiba bikin plan gitu, karena aku kan udah bilang aku mau sama ibu. Iya, Oke, jadi kalau nggak ada dia rebut-rebutan ya. Betul, kalau dia udah duluan sama papanya, ya udah berarti dia sama papanya tahun baruan kayak begitu. Oh. Atau misalnya tahun baru ini sama mamanya, tahun baru depan sama papanya, gitu-gitu nggak? Nggak, ada yang kayak gitu kan, ada tahun baruan, ada lebaran, Lebaran, ya. ada hari Ulang ulang tahunnya tahun, Sienna. Nah itu beda-beda sih ya, Beda-beda, tergantung tiap tahun gimana. Tapi intinya ya komunikasi dan ditanyakan ke Sienna. Iya, karena udah nggak dewasa sih, ya, pra remaja kali ya. Iya, Tapi 12 tahun udah betul. dewasa. Tapi biasa sering kalau liburan sama Sienna kemana, Kak? Liburan sama Di Sienna. luar tahun baru lah ya. Ini Tahun liburan baru, liburan. yang paling berkesan kali ya. Iya. Yang paling berkesan pernah ke Singapura nonton konser Taylor Swift. Keren. Oh, yang kemarin itu. dong. Baru. Yang kemarin. Tahun ini Februari, Tahun tahun baru? kemarin Februari. Enggak Februari. Februari kemarin ya? Iya, kemarin. Oh, Februari. setelah tahun baru tuh. Iya, betul. Iya, itu seru banget. Itu benar-benar berdua enggak? Iya. Oh, benar-benar berdua. Di si band ngedrop nganterin, cuman dia nggak ikut ke konsernya. Oh gitu, diantarin papanya tapi papanya nggak ikut nonton konser. Itu seru banget. Keren. Nih besok nih Februari, Maret besok Green Day. Green Day. Oh gitu, wah keren. Di Jakarta tapi. Di Jakarta dia, di Jakarta. Keren Green Day di banget Jakarta. Green Day. Wah, asik. Tapi pernah liburan sendiri nggak? Siapa? Kamu. Aku liburan sendiri, pernah. Bener-bener sendiri. Bener-bener sendiri. So aku tuh dari 2015 kalau nggak salah sampai tahun kemarin, aku setahun liburan sendiri tuh ada sekali lah. Oke. Dan itu bisa 2 minggu, bisa sebulan. Jadi aku emang suka solo traveling. Di dalam apa luar negeri, Kak? Ada yang pernah ke Thailand, pernah ke LA, pernah ke Kroasia, ke Bali juga sering. Ke Kroasia. Bener-bener sendiri, Cak. Sendiri. Iya, ini pilihan. Sendirian, Cak. Sendirian, dan itu pengalamannya beda rasanya sama gua kita sih nggak liburan berani, rame-rame. Oh, Pak Haji nggak berani? Bukan nggak berani, mati gaya. Ngapain gue ya? Gitu. Ngapain Nah, ya? itu Tapi kita- memang bener. Ngapain ya sendiri di negara orang gitu? Iya. Bingung juga mau ngapain. Ngapain? Kan kita bisa berteman sama orang-orang lokal, kita bisa bikin kayak jadwal sendiri mau ngapain aja. Lebih enak emang, Cak ya? Lebih enak dan lebih Challenge seru sih. sih. Oh, Tau iya? nggak yang kadang-kadang tuh yang mungkin aku aneh kali ya, cuman aku suka pernah gini. Di LA lagi mau naik bus, naik bus gitu kemana tujuannya. Udah seneng nih, udah masuk bus, udah jauh gitu kan. Terus ngeliat-ngeliat, oh my God, salah, gue mestinya bus yang kesini, aku naiknya bus yang kesini, ngerti gak sih? Terus sebelah sana udah jauh, udah sampai ujung-ujung sana, jadi aku Jadi kamu nyasar. turun Tapi itu pun karena nggak ada teman, jadi kita nggak bisa komplain kan? Iya. Jadi kayak ya udah nggak usah komplain, masuk bus yang bener aja udah Turun, pindah bus lagi. Udah gitu aja, sesimpel itu, terus jalanin aja, udah nikmatin. Tapi ini LA tuh. Dia di LA. Gua Itu pengen pengalaman nge-challenge seru sih. itu sih, tapi kayaknya belum sanggup deh gua. Karena gua nggak bisa sendiri gua orangnya. Harus ada minimal. Tapi Pak Haji pernah merantau nggak, Pak? Belum pernah. Oh, belum pernah, Pak Haji? Belum pernah. Aku kan lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh, berarti belum pernah yang tinggal di satu kota sendiri itu Belum pernah. Bah, kalau Kak Caca pernah merantau nggak, Caca? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Oki pernah ya pasti. Pak, saya dari SMP sampai sekarang belum pulang nih, Pak. Nah, Tapi ini bener, hebat berarti. Dari tamat SMP sampai sekarang, aku tuh belum pernah stay di rumah. Aku SMP udah keluar rumah, udah ngekos sendiri. Dari Sampai kelas 1 sekarang. SMP? Dari kelas 1 SMA, dari tamat SMP. Aku udah keluar dari rumah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lebaran nggak pulang? Ya paling pulang itu yang nggak nyampe sebulan. Paling lama 2 minggu.
balik lagi Balik lagi. kemana. Dari tamat SMP sampai sekarang, Pak Haji. Tapi menikmati apa pengalaman yang susah? Ya, jadinya terbiasa. Dulu awal-awal mungkin adaptasi ya. Sekarang tuh aku Keren jadi loh. aku tinggal di mana aja, aku nggak pernah mempermasalahkan itu, Pak. Gila SMP loh, Cak. Dari tamat SMP. Mentalnya betul. jadi baja. Mentalnya kuat. Ya lumayan. Kalau itunya lumayan kuat, Pak Haji. Pernah di Kalimantan, pernah di gitu-gitu aku. Kan main bola kan. Iya, Jadi iya, aku iya. harus pindah-pindah klub kan. Iya. Jadi aku harus adaptasi di daerah itu. Dan teman-temannya ganti-ganti terus tuh. Ganti-ganti terus Nggak teman-temannya. bisa kayak yang megang yang ini doang Nggak bisa, bisanya, nggak bisa gitu. Karena kan Langsung tiap pas. tahun ganti, tahun ganti orangnya satu tim kayak begitu. Itu udah nggak enaknya tuh kan, kalau misalnya harus Banyak. pisah padahal udah deket, Betul, udah banyak kompak. nggak enaknya. Dan, Ada aja dan hidup loh teman-teman. sampai sekarang. Iya. Saya lebih ke batang singkong sebenarnya. Bahkan sukses loh. Hebat loh. Alhamdulillah. Keren loh, Luar Ki. biasa. Alhamdulillah. Gila, gue gak pernah lo kayak gitu. Nggak pernah, gua- Pak Haji. Makanya aku tadi Pak Haji bilang, kayaknya aku nggak siap lah liburan sendiri gitu. Aku, menurutku fine-fine Hidup aja lagi, itu. bukan liburan, Iya, emang hidup di kayaknya kota itu. hidup sendiri tuh fine-fine aja. Bahkan, lebih apa ya Pak Haji? Lebih bisa, percaya, yakin sama diri sendiri. Karena kalau nggak Iya, kita, iya. siapa lagi nih? Kalau nggak ada yang soalnya nggak ada yang bantuin kan di kota. Duit orang. gimana, Ki? Ada aja itu Pak Haji. Pasti ada aja rezeki. Ada aja itu. Rezeki Iya, ada aja itu. ada aja, Aku ya. nggak pernah takut yang gitu-gitu Pak Haji. Karena memang Makanya- mental petualang banget. Nah, Iya, iya. aku menang pertemanan banyak aja. Jadi nggak pernah takut aku tuh tinggal di mana aja. Iya. Hebat lo, Ki. Hebat, Udah ya. nggak usah nih kita ke lagi. Ini ada pertanyaan titipan nih dari Onat nih. Oh ya. Oh iya, Onat mau nanya apa, Onat Nat? mau nanya, kata Onat, kalau liburan tuh yang hitung-hitungan gitu nggak? Yang perhitungan yang memang betul-betul dihitung pengeluaran segini, harus segini, atau ya udah, yang penting aku happy jalanin aja, nggak pakai hitung-hitungan. Ya mesti perhitungan sih ya, maksudnya dalam arti jangan sampai kelepasan, jangan sampai jadi boros yang ceroboh gitu. Iya. Oh, tetap pakai Tetap perhitungan. bertanggung jawab lah gitu. Berarti ada itinerary-nya. Ada budgetnya lah. Ada budgetnya ada juga. budgetnya. Kalau Pak Haji, sistem yang model hitung-hitungan atau loss aja, pulang baru menyesal. Pernah nggak gitu Pak Haji? Tetap ada hitung-hitungan lah. Cuman karena gua kebiasaan, maksudnya kepengennya yang nyaman gitu ya. Ya memang agak besar sih. Betul. biayanya. Karena kan kayak bukannya sombong gitu, kayak perjalanan jauh gitu ya. Aku kan pasti butuh pesawat atau kelas yang bisnis. Yang nyaman, iya benar-benar. Untuk bisa istirahat, karena Betul, perjalanan jauh betul. banget loh. Betul. Bukan karena sok-sokan pengen di bisnis. Ya kan karena itu kita punya juga uangnya. Dan alhamdulillah juga lagi ada rezeki Iya, ada gitu. duitnya Makanya kayak begitu. pengen gitu. Jadi memang kosnya pasti agak gede. Oke, itu untuk biaya akomodasi lah. Tapi kalau untuk di sananya udah dibudgetin. Kebetulan aku orangnya nggak suka belanja. Ah, Jadi aku lebih seneng yang jalan-jalan tuh cuman Jadi jalan-jalan. secara otomatis hemat. jalan makan Iya, gitu jalan aja. makan. Yang diperlukan lihat-lihat. aja Iya, di diperlukan tempat aja. nginep. Karena ketika kita mau belanja, di Indonesia ada nih. Itu tuh yang suka orang kelepasan tuh kalau suka belanja. Iya, Ke benar. mall, ini di Indonesia Indonesia juga ada. banyak. Apa yang kecuali memang barang itu nggak ada di Indonesia dan memang limited apa sih? Cuman ada di negara itu Iya, misalnya. itu. Tapi itu juga nggak setiap liburan begitu. Oh. Jadi gua alhamdulillahnya karena gua bukan orang yang tipe suka belanja, jadi ya aman kalau buat begitu. Gua malah lebih banyak buat makan, Buat makan, buat gitu. main-main ke tempat-tempat yang Berarti lebih ke kalau misalnya ada konser apa nonton. Nonton konser gitu. Lebih ke acara-acara ya, Pak. cara-cara aja gitu, nikmati atau misalnya nikmati di sana tuh kayak ada tempat-tempat lucu atau Misalnya ada festival di market-market apa. kebudayaan-kebudayaan di sana yang lucu-lucu. Paling begitu ke kota-kota kecilnya gitu-gitu. Tapi anak-anak apa aja? Nah, itu repotnya. Anak-anak gua kan waduh beli-beli terus kan. Betul. Ya gitu. Nah, itu tapi mereka dibatasin. Oh, gua yang bawel ngerem. Oh. Gitu. Gua bilang, kalau gua dia mau beli itu tuh. Alah, ngapain? Banyak gitu. Dan dia nggak percaya. Iya. Wah, nggak ada. Gua buka kan. Nih, lebih murah lagi gitu. Emang ada, Cak. Iya, ada. Gua barangnya Apa aja ada, benar, ada benar, di situ. Awalnya anak gua masih gengsi. Begitu tahu, dia bilang, "Nih, aku mau beli Lego." Oh. Wah, ini nggak ada Pak Indonesia gini-gini. Harganya, gua bilang ada nih. Nggak percaya dia. Enggak, itu KW katanya. Oke, belilah. Heeh. Kayaknya berapa? 5 juta waktu itu. Heeh. Padahal di online cuma 3 jutaan. Heeh. Oke. Besok sampai Indonesia Papa beli yang online. Oke. Ya. Ini udah beli di sini, boxnya gede, repot bawa-bawanya lagi Oke, kan di betul. koper segala macam. Betul. Nggak bisa sabar dikit. Kalau begini di Jakarta juga pasti dapat nih. Oke. Gua beli
Ada dong di Jakarta. Nih, sama. Plek. Ya Ayo. kan? Ayo. Masalahnya kan gini. Kan jadi beli 2 tuh. Enggak, gue mau buktiin aja kan dia. Bahwa gue mau buktiin bahwa bener ada nih. Iya. Supaya dia mikir besok-besok. Oh, karena bener. bukan apa-apa. Bener, Boxnya bener. pasti bawa boxnya aja gede. Betul. Kan buang-buang tempat Buang tempat juga kan kayak jadinya kayak begitu. gitu. Iya. Mikirin nafsu. Indonesia, Jakarta, apa yang di Indonesia nggak ada? Ada semua. Ada semua. Wah, lengkap. Lengkap. Kacau nih. Gitu. Pemerintahan apa semua lengkap ada. Tapi aku kalau ngelihat Kak Caca ini kan termasuk yang independent woman gitu. Yoi. Menurut Kak Caca Dan dia gimana? banyak memberikan Betul. motivasi. Gimana Gue salah independent satu yang woman, ngefans Kak? sama dia. Kenapa? Banyak kata-kata quotes-quotesnya dia apa karena dia mengalami sendiri. Betul. Dan kita melihat perubahan itu. Dia bukan cuma ngomong doang tapi dipraktekin sama dia. Dan hasilnya kita lihat sukses, bagus gitu. Jadi kita percaya apa yang dia omongin. Ada kadang-kadang orang yang dia sendiri juga nggak begitu. Dia nggak percaya kan? Ini percaya. Benar Pak Ji kalau itu. Kamu Kalau Kak independent Caca, woman nggak? Independent woman, iya sih rasanya. rasanya. Rasanya iya sih. Gimana sih Kak, menurut Kakak independent woman tuh apa sih kriteria seorang perempuan dikatakan independent woman? Independent woman itu Mandiri? Mandiri pasti. Terus paling percaya sama dirinya sendiri dibanding siapapun di dunia ini. Oke. Terus independen itu ketika kita kesulitan, kita nggak ngeluh. Ketika kita ada tantangan di pekerjaan, di pertemanan, itu kita juga nggak bete-bete, nggak gampang bete gitu. Kita punya mental yang kuat. Tapi ada tantangannya juga sih jadi independent woman. Apa tuh? Ketika menemukan laki-laki yang untuk menjadi pasangan. Gue baru mau nanya ke situ. Nah itu. Gue baru mau ngarah ke situ. Gimana caranya supaya kita tidak menjadi independent woman yang terlalu independen? Karena kan laki-laki itu butuh untuk merasa dibutuhkan gitu kan. Betul. Nah, aku sejujurnya kalau punya pasangan yang cocok sama aku jadi perempuan yang paling gak independen gitu. Dan Bakal itu nggak jadi- tahu kenapa. Bakal Nggak jadi tahu cewek kenapa. yang ya kalau Manja, bisa yang manja, butuh, yang butuh yang- sama dia gitu-gitu. Kayak aku tadinya ya aku independen banget gitu, kayak mau ngangkat barang berat, barang Sendiri ngangkat bisa. sendiri sampai ke cowok, sampai mantanku gitu bete gitu kan, cewek nih apa aja sendiri gitu kan. Lama-lama aku pernah baca buku gitu terus belajar, oh ternyata gue nggak boleh gitu ya, harus membuat laki-laki itu merasa dibutuhkan, harus berjasa gitu laki-laki itu. Lama-lama aku jadi belajar kayak ya udah pelan-pelan gitu, jadi perempuan tuh gimana sih gitu loh. Itu mungkin yang membuat jadi kayak ketakutan Caca bahwa wah cowok-cowok kayak nggak berani deketin gue nih karena gue terlalu independen begitu mungkin. Sempat Sempat ada ketakutan itu. Sempat ada ketakutan kayak gitu sampai akhirnya aku perlu belajar untuk kayak tahu jadi perempuan tuh gimana, karena aku pernah berada dalam hubungan yang aku tuh bingung. Karena cowok ini seseorang yang cowok banget gitu. Dia tuh pengen apa ya, mengayomi, ngatur, proaktif gitu, suka inisiatif. So aku bingung kayak itu tuh kan biasanya semuanya gue yang ngerjain. Gue bisa kok. Gue bisa kok kali ini dia semua sih yang mau ngatur itu gitu. Terus aku jadi ngerasa kayak ini nggak bener nih. Tapi ini yang bener gitu. Jadi aku bingung. Jadi perlu proses belajar dulu karena kebiasaan dari kecil mandiri gitu. Jadi ya. Nah ini yang kadang-kadang cewek-cewek zaman sekarang. benar permasalahan yang dialami cewek-cewek independen tuh kayak gitu. Iya. Ngerasa sebenarnya Dari dalam seperti gitu. Kayak wah gue biasa sendiri. Ketika ada orang kayak tadi. Gue kan itu biasa kerja sendiri, gue nggak perlu dia juga gue bisa. Betul. Tapi kalau dari sisi luar, cowok-cowok juga jadi akhirnya insecure. Ah gila, gue deketin ini cewek, dia susah kayaknya nggak banget butuh, ya. iya, Kayaknya nggak butuh kita deh. gitu. Itu mungkin jadi berarti pembelajaran sih. Pembelajaran ya Caya. Iya. Namanya orang kalau udah berpasangan, berarti yang tadinya 100% jadi dibikin 50-50, Betul. diturunin. Harus saling melengkapi. Saling melengkapi. Sama ini jadi pertanyaanku. Pernah nggak gara-gara independent woman ngerasa bisa mandiri dapat cowok yang nggak peduli? Udah kebaca ya dari jawaban ketawanya. Karena pasti jadi makanan cowok laki-laki kayak begitu. Iya. Enggak sih, aku dapetnya cowok yang feminim banget malah. Aduh. Pernah punya mantan yang feminim tuh maksudnya sifatnya ya. Jadi Aku kira apa ya? semuanya feminim. Enggak dong. Aku udah langsung kepikiran Mama Ngosa lagi. Jadi kayak, wow itu bener-bener sampai teman-temanku khawatir gitu. Karena kayak sampai misalnya kita melakukan aktivitas yang apa ya, sampai gimana ya ngomongnya, aku juga nggak enak sih. Mungkin dia juga masih berusaha untuk menjadi orang yang lebih sukses dalam karirnya kali ya. Jadi belum kayak segitu ininya gitu. Tapi kayak jadi males gitu dia untuk kayak kerja,
Jadi malas untuk lebih menjadi laki-laki yang bener-bener tuh dia malas gitu. Bukannya nggak bisa, tapi aku memang melihat dia kayak nggak ada kemauan untuk memprovide. Misalnya kita pergi kemana, makan di mana. Mungkin karena itu, aku yang bayar. mungkin karena sudah nyaman dia sama situasi. Nah salahnya aku menormalisasi keadaan itu buat tuh cowok. Lama waktu itu punya hubungan itu? Gak lama-lama banget sih, nggak nyampe Cepet 1 tahun. sadar, Nggak nyampe 1 tahun, iya. Aku Oh, ngerasa, lama juga wah itu. ini gue nggak bisa juga sih kayak gini. Dia jadi Iya. salah buat dianya, aku jadi Nggak mendidik nyampe dia. 1 tahun, kalau 11 bulan itu lumayan juga ya maksudnya. Ya itu nggak Tapi bener pada sih. dasarnya Jadinya, Caca sendiri juga sama kayak cewek-cewek lain nggak? Maksudnya senang dimanja. ya seneng lah. Pasti ya, Ca. Senang ya. Iya. Butuh pasangan juga kan, pengen Butuh sharing, pengen Iya. ada pikiran-pikiran yang gak nyaman di kita bisa keluarin ke pasangan. Ya itu aku tadi sempat kepikiran gitu, apakah perempuan-perempuan mandiri ini ngerasa karena bisa sendiri, jadi nggak butuh pasangan. Iya. Kayak betul. begitu. Itu masalahnya adalah nggak semua perempuan mandiri punya kesadaran mereka harus nurunin kemandiriannya itu loh buat Iya, demi iya. dapat pasangan. Iya. Banyak yang nggak mau menurunkan itu. Iya, kadang ada yang masih kayak udah gue aja gue bisa kok gitu. Ada yang masih gitu sampai umur 50 gitu, sampai umur Iya, berapa iya, gitu. iya, iya, Kalau nggak sadar-sadar ya gimana? Betul. Enakan sendiri atau punya pasangan, Ca? Tergantung pasangannya sih. Betul. Iya, tergantung pasangan. Gitu ya? Enakan, cuman enaknya nih Asik deh. kalau punya pasangan yang cocok gitu, enaknya kan kita bisa sharing apapun, bisa apa ya, lepas gitu yang Iya, gelisah-gelisah. Terus ada yang- feedback juga. Iya, jadi dari nggak pasangan. kekumpul di kepala sendiri gitu Iya, apa iya. pikiran-pikiran. Tapi nggak enaknya kalau Punya sendiri. pasangan. Kalau sendiri. Kalau sendiri itu enaknya adalah apapun aku bebas. Aku nggak perlu Iya. kayak ngasih tahu, ngerapor, minta izin, Iya, apa segala macam. Aku bisa memutuskan sendiri. Tapi nggak enaknya adalah bosen. Kalau sendiri? Kalau misalnya sendirian tuh kalau lagi Bosen kayak juga, misalnya misalnya syuting nih, oke syuting 3 bulan full sibuk gitu kan. Pas udah tamat, pas udah kelar satu judul kelar, nggak ngapa-ngapain. Itu kan biasanya kita pengen aktivitas sama orang yang kita sayang dong. Iya. Nah ini nggak ada pasangan, nah itu Itu bosen. bosen, berasa ya? Berasa. Ini banyak jadi cerita nih, Apa cerita tuh? aja Apa pengalaman teman-teman yang sendiri gitu ya. Tapi mereka menikmati kesendiriannya. Bahkan misalnya orang yang udah divorce gitu ya, nggak mau nikah lagi. Bener-bener yang udah enjoy dengan sendirian. Betul. Ngapain gue mendingan begini tuh? Ada yang begitu tuh? Ada. Ada kan yang sampai bertahun-tahun Aku mereka. tuh banyak banget dikasih pilihan kayak gitu loh. Udahlah Cak, teman-temanku pada bilang yang udah nikah. Udahlah Cak, kalau jadi lo mah gue udah nggak bakal nikah lagi, pacaran-pacaran aja udah gitu. Sampai kapan tahu udah nggak ini aja punya pacar aja. Atau enggak kalau nggak usah ada yang diseriusin gitu. Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Nggak tahu kenapa Makanya aku itu juga. dia. Ya kayak teman-teman kita kan banyak Betul, kan yang kayak banyak begitu juga teman-teman kita yang kayak gitu, begitu kayak santai. Mungkin beda kali kasusnya Pak Haji. Ada mungkin orang yang pisah karena udah nggak sepaham. Jadi Iya. selama ini tertekan. Betul. Jadi begitu pisah, Lepas kayak dia. ngerasa ini memang ini kayak diri gua nih. ini diriku, nggak ada yang ganggu Freedom. segala macam. Bener. Atau mungkin ada yang pisah sebenarnya dia nggak mau. Betul. Tapi salah satu memutuskan untuk pisah. Ini kan butuh butuh teman duit? juga pada akhirnya. Bukan butuh duit, butuh agak lama mikirnya. Itu Iya. butuh teman juga untuk sharing semua segala Iya. macam. Karena sebenarnya dia terbiasa punya pasangan, tapi pada akhirnya pisah. Itu yang sulit mungkin. Maka tadi Kayak kata-kata Caca benar, tergantung pasangan. pasangannya. Orang Betul. bisa betah dengan stay dengan pasangannya ketika pasangannya bisa membuat kenyamanan. Betul. Ya nggak, kalau begitu nggak ada dia, Ngerasa gua kehilangan. kehilangan, gitu loh. Malah Betul, kalau betul. kebalikannya, kalau nggak nyaman sama pasangannya, cabut dari dia seneng banget. Iya. Iya. Pernah kayak gitu lagi ya. Gue nggak betah ada lo terus, udah syuh gitu. Sama yang mana? Sama yang feminim tadi. Iya, bisa dibilang. Jadi sebenarnya Caca tuh juga udah membuka diri ya, Ca ya. Iya. Caca membuka artinya diri. udah Nggak yang kayak udah gue nggak mau lagi punya hubungan nggak ya. pasangan gitu nggak Masih ada. membuka diri untuk siapapun yang kalau memang baik ya, Iya. silakan Iya. menemaniku. Iya. Iya.
Betul sekali. Adul kawanku Adul. Kerja sama Jegel baik orangnya. Tapi rajin jujur. Ya kalau terbuka kan mana tahu ada namanya Adul kerja di rumah Jegel. Itu ART. Iya. Baik tapi orangnya Pak Haji, rajin gitu. Rajin mau berusaha Pak Haji. Lucu anaknya lucu. Kalau melakukan kesalahan dia menghukum dirinya sendiri dengan tidak makan gitu dia. Ya lucu ada lucu lagi. Nanti lah ngobrol sama Jegil. Tapi Jadi kalau Caca apa maksudnya pengennya cowok yang gimana, Ca? Kriteria. Enggak, yang setelah tadi Caca cerita itu. Kayak gue lebih cocok cowok yang begini deh gitu. Aku pengen cowok yang open-minded satu. Open-minded. Paham kalau aku suka berkreasi, aku suka produktif, aku suka berkarya, aku suka me time. Karena kadang-kadang kalau misalnya ada cowok yang aku bilang, aku mau me time dulu ya, dia ngerasa ditolak gitu. Oh, ngerasa dia kayak nggak di... Kok gini? Gitu. Kenapa harus me time? Kan ada aku gitu. Iya. Nggak ngerti. Mungkin itu kali ya. Iya. Aku tuh pengen orang yang ya udah lo kasih gue me time, nanti pas gue balik bersama lo lagi gue lebih happy. Betul. Aku tuh mikirnya gitu. Energinya lebih 100%. Iya, mungkin sih cowok mikirnya gini, lu me time, tau-tau ntar punya cowok lagi, gitu misalnya. Bisa jadi ketakutan mungkin. Takutannya dia, ya, gitu mungkin kan. trauma dia sama alasannya yang sebelumnya. Alasan me time nggak taunya Sama gitu. cowok lain, mungkin. Atau ada pilihan lain lagi, misalnya gitu. Oh, jadi dia parno ya? Parno dia, Ca. open minded lagi, siapa lagi? Aku suka orang yang kalau mikir tuh pemikirannya tuh dalam. Kalau merasakan sesuatu juga deep gitu. Oke. Aku suka orang yang seperti itu. Lagi, aku udah nemu nih sosoknya. Wah, gimana? Dia yang bisa baca pikiran dia. Aku nanti kasih sosoknya. Dia udah Pertama punya. tadi open minded. Open-minded. Terus pemikirannya deep, dalam. Apa lagi? Dan dia nggak, dia mendukung karir aku dan nggak ngerasa terintimidasi dengan aku yang suka aktif. Oke. Suka berkarya. Makin tahu Udah dapat berarti. Jadi dia tuh ngerasa gue sebagai laki-laki ya gue udah utuh gitu. Oke. Itu aja kurangnya, dia nggak ngerasa utuh. Ada cowok. Mungkin cuma baru setengah gitu atau Belum jadi. Bukan belum utuh. Ada cowoknya. Ada. Kalau dicari ada namanya Coki Pardede. Coki Pardede itu pemikirannya di open minded. Dia nggak suka sama Kak Caca. Pak, tapi cita-citanya ternyata kalau lihat dari obrolannya dari tadi ternyata memang cita-cita pengen jadi psikolog. Iya, benar. Iya, Ca. Kenapa? Betul. Kenapa Caca? Karena aku suka belajar topik-topik ke arah psikologis gitu, aku suka. Sampai sekarang masih hobi belajar. Oh gitu. Yang kayak kursus online, yang tentang kayak apa ya, otak manusia, cara behavior manusia bekerja, segala macam yang berhubungan dengan psikologi itu aku suka banget sampai sekarang. Jadi Caca kalau tuh- lagi break shooting, belajar aku itu. nonton online course di iPad gitu sampai ada yang nanya, lo ngapain sih? Apa sih yang lo kejar? Apa sih yang lo cari? Apa sih orang hobi gitu ya? Yang sampai kapan juga aku lakuin karena suka gitu. Iya. Caca termasuk tipe cewek alpha. Alpha tuh yang semuanya Iya. sendiri. Iya. Bukan. Apa ya? Alpha Iya, tuh kan? Eko-otoriter. Superior. Merasa memimpin, Iya, masa dia pemimpin, leader gitu. Leader. Bisa jadi pilihan kalau buat aku. Jadi ada switch, kayak ada switch kalau di on-in ya aku bisa jadi leader, kalau di off-in aku bisa nggak jadi. Bisa jadi yang mengikuti gitu, tergantung tempatnya. Keren kali. Ampun. Jadi memang sebetulnya cowok yang bisa dapetin Caca ini cowok beruntung. Betul. Karena udah jadi. Udah jadi. Gitu Udah loh. jadi. Udah jadi, Iya, udah utuh, udah utuh. Bukan setengah kayak Bukan tadi. setengah. Udah jadi. Tinggal Cacanya yang harus bisa gini kayak tadi. Gue nggak boleh terlalu kelihatan apa namanya bisa semua nih. Iya. Minimal kalaupun bisa, gue berusaha pura-pura nggak bisa. Iya. Deh. Supaya si cowok bisa ngerasa dibutuhkan. Karena dia udah bisa seperti itu, Pak Haji. Udah bisa tahu menempatkan posisi dirinya. Iya. Kalau ngelihat, ini cowok suka nih kayaknya memperhatikan aku. Ya udahlah, aku bikin. Ya gitu. Kacau. Cowok tuh sebetulnya gampang cowok tuh. Dia hanya butuh di respect aja, dihargai udah. Cowok tuh itu kan, karena dia merasa pride dia tuh sebagai laki-laki. Betul. Itu bang udah kodratnya. Dia kodratnya pengen bertanggung jawab, kerja jawab. semua segala macam. Yang dibutuhkan adalah ketika di rumah, ya udah dia pengen apa dikasih aja, dibebasin kesenangannya Iya, apa. Paling betul. itu aja. Itu laki-laki sebatas begitu itu. kuncinya. Respect ya. Respect Iya, respect. dan jaga pride-nya dia gitu. Betul. Karena ya dari
Dulu ya kodrat laki-laki emang seperti itu. Gitu. Tapi Caca kan dulu sempat rame waktu masalah mental health semua segala macam. Titik baliknya waktu kapan tuh? Itu yang gue bilang Caca keren banget. Titik baliknya adalah sebetulnya dari pertama kali aku mencari diriku gitu ya. Itu kan umur 18-19 tuh. Oke. Aku banyak konseling, udah mulai banyak belajar soal psikologi tadi. Terus banyak mengenali luka batin dalam diri aku. Dan aku saking pengen banget kayak nggak meneruskan luka atau trauma dalam keluarga gitu ya. Yang tidak sengaja diturunin dari orang tua gitu. Kan pasti kan punya kekurangan kan. Nah terus aku nggak pengen banget nerusin itu ke anakku. Nah aku belum nikah tuh, aku masih umur 19, 18. Nah aku berusaha untuk healing semua luka batin itu. Nah saking aku ambisius banget pengen ibaratnya bersih gitu ya dari luka-luka batin, aku akhirnya terlalu ambisius dalam untuk konseling gitu loh. Jadi tuh aku kayak ngegali dalam banget segala luka batin aku dan trauma-trauma aku. Akhirnya aku ngerasain itu, akhirnya aku jadi kena mental health condition. Itu tuh karena terlalu ambisius melakukan yang namanya kalau di psikologi itu shadow work, atau kita tuh menggali segala bayangan yang gelap dalam diri kita gitu loh. Nah dan menyembuhkan itu. Nah karena itu terlalu kerja keras, berlebihan, intensitasnya tinggi banget, jadi aku stres. Aku lagi ngelakuin itu lagi dari kemarin Pak Haji. Nah itu mulai ngobrol sama mesti ada psikolog. batasnya. Karena aku ngerasa Tapi ya boleh dilakukan. iya, tapi itu lebih ke bagaimana cara kita ngobrol sama dia dan menerima omongan dia aja sih. Karena aku akhirnya awalnya ke psikolog, abis itu aku ke hipno. Oh iya, aku juga Hipnoterapi. aku pernah ngambil diploma hipnoterapi pas lagi hamil Sienna. Ternyata kalau wah, itu seru psikolog itu ngobrol, dia ngebuka semua apa yang ada dulu gitu, yang masalah-masalah yang lama dimunculkan lagi. Kalau kita nggak siap sama itu, nah kita jadi ribut sama itunya sendiri tuh. Kayak begitu. Wah, udahlah aku gampang kali ribut. Tambah itu muncul, aku ribut sama diriku sendiri. Mukulin diri sendiri. Tapi akhirnya kalau udah tahu bagaimana cara nyikapinya, enak bener. Aku tuh pelan-pelan udah mulai menikmatin proses itu tuh, kayak begitu tuh. Jadi titik baliknya tadi adalah? Titik baliknya adalah di mana aku akhirnya membuka diri ya ke publik gitu. Aku punya kondisi mental health. Karena aku mikir, aku tahu ini bakal banyak hater yang menghujat segala macam, aku tahu gitu. Cuman aku tahu titik baliknya adalah aku tahu dari semua orang yang menghujat, ada sekian banyak yang cuman diem, tapi sebetulnya mereka ngerasa sama. Wow, gue sama, gue nggak sendirian. Iya. Gue juga butuh bantuan. Gue ngeliat lo, ternyata lo ngalamin yang gue alamin di rumah dan gak pernah ada yang ngertiin gue. Gue dijudge aneh, gue ngerasa lonely, ngerasa lost. Ternyata lo ngalamin yang gue alamin, tapi lo baik-baik aja. Gue juga pengen bisa kayak lo. Iya, betul. Itu tuh titik baliknya. Ketika ada yang ngomong langsung lagi kayak gitu, Ca, karena apa yang Caca share, aku nggak jadi melakukan percobaan bunuh diri gitu. Wah, apalagi sampai ada yang ngomong kayak gitu, udah paling ini sih. Iya, memang. Tuh, dengerin makanya kalau kayak gini. Nah, orang ngobrol tuh didengerin. Diam aja. Soalnya dia tuh agak-agak ini juga dia butuh ngobrol juga karena dia begini mulu. Kenapa dia tuh gaji dia begini? Iya kayaknya ada salah bantal kan. Makanya dia gini merahnya. Angle. Angle-nya bagus gitu. Tapi waktu itu akhirnya sembuh dengan sendirinya ya? Itu sembuhnya tuh sebenarnya kalau bipolar itu dibilang seumur hidup. Apa nih? Bipolar bisa sembuh nggak? Dibilangnya sih seumur hidup akan ada, tapi masalahnya banyak nih. Ada orang yang pernah didiagnosa bipolar, skizofrenia apa gitu-gitu, tapi mereka tiba-tiba di satu titik berhenti minum obat dan baik-baik aja. Ada banyak kasus kayak gitu, cuman nggak ke blow up. Nah aku penasaran banget sama orang-orang yang seperti itu. Nah kalau aku sendiri sekarang sih cuman memanage aja, tahu bisa ngedeteksi gitu, oh ini bisa jadi trigger. Oh ini bisa jadi trigger. Misalnya kurang tidur selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, aku tidur nggak cukup gitu, cuman 3 jam semalam, itu bisa bikin aku oversensitif. Nah kayak gitu-gitu tuh, aku jaga. Mulai berarti sudah tahu batasan diri pada akhirnya ya. Terus bisa ini juga kayak ngerem kalau misalnya kayak, oh gue udah mulai boros nih. Kalau boros itu ciri-ciri mania itu ada dalam bipolar. Nah kalau boros, kayak kok gue boros ya? Ini kayaknya karena manianya keluar atau kenapa nih? Nah aku cek ke teman-teman, cek ke adik-adik, aku buka diri ke psikiater juga bilang, dok saya ada perilaku yang seperti ini nih udah 2 minggu, 3 minggu.
oh itu kayaknya ini doang sih karena kamu habis sedih juga ya, habis ngalamin ini, oh berarti ya udah. Tapi kalau misalnya ternyata itu gejala, ya perlu dia tanganin. Oh gitu. Jadi bisa juga kalau kita lagi habis ada kehilangan orang gitu, terus kita stres, nggak bisa disebut depresi, karena kan wajar. Wajar kalau kita sedih, kita stres. Jadi ada yang batasnya tuh masih wajar, ada yang udah termasuk ini klinis nih, perlu ditanganin. Nah itu Caca berarti menyadari sendiri ya? Lama-lama aku bisa ngukur sendiri. Karena kadang-kadang kan kita nggak sadar apa yang kita lakuin. Betul Iya. banyak. Gitu kan. Terus Soalnya aku tipe tuh- yang cerita nggak sih Cak ke orang kalau misalnya lagi mendem sesuatu? Ke keluarga lah paling enggak ya. Enggak Jadi sih, semua aku dipendam tipe yang sendiri. ceritanya tuh bisa 10 tahun kemudian. Lama ya. Cak misalnya lagi dalam keadaan terpuruk, bingung mau cerita ke orang-orang juga kayaknya nggak ada pengaruhnya, ya kan? Semua akhirnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Itu gimana tuh Cak? Aku Bisa nulis. mengambil keputusan bahwa ya gue harus nyelamatin diri gue sendiri, ya cuman gue yang bisa nyelamatin diri. Iya. Orang hanya kita butuh ngobrol sama orang yang sekedar ngobrol, tapi Ngobrol. kembali lagi keputusan ya kita yang ambil. Betul. Iya. Itu tuh Cak. Kalau aku sih, aku suka nulis kayak diary gitu. Terus aku mengingatkan diriku sendiri kalau kita tuh walaupun punya mental health condition gitu ya, aku masih sadar kalau kesehatanku adalah tanggung jawabku sendiri. Iya. Kebahagiaanku adalah tanggung Tanggung jawab jawabku sendiri, sendiri. betul. Bukan tanggung jawab pasangan, kalau Betul. aku punya pasangan, atau tanggung jawab keluargaku, atau Betul. tanggung jawab anakku, atau orang siapapun yang aku sayang gitu. Jadi kalau ada yang salah dengan kebahagiaanku, ya aku yang bertanggung jawab. Bukan orang-orang ya. Bukan. Kan kadang-kadang kita kalau lagi syuting gitu ya, Iya. kalau di dunia entertainment gitu Iya. kan suka disebutin kalau pemain itu harus dijaga moodnya. Betul. Iya. Ya kan? Iya. Nah aku tuh paling kontra dengan itu. Kata-kata itu. Karena aku Nggak ada punya kewajiban ya pemikiran, untuk menjaga mood orang sebetulnya. nggak ada. Ya kalau misalnya lo sebagai pemain, misalnya main syuting apa gitu, datang hari ini mood lo jelek, ya itu urusan lo yang bikin kita semua jadi bete. Bukan orang lain harus jagain mood lo. Bukan, Betul, enggak. Dia betul. sebagai tokoh itu, dia harus menjaga dirinya baik-baik supaya bisa kerja dengan profesional buat semuanya juga biar enak. Betul. Aku mikirnya sih gitu. Iya. Iya, betul. Karena kan janganlah gara-gara kita sendiri ada masalah jadi melibatkan banyak orang, merugiin banyak orang kan. Tapi memang susah Ki. Apa tuh aja? Apalagi kita penghibur ya. Kita dunia komedi, dunia yang selalu tampil harus ceria, bikin orang ketawa. Tiba-tiba lagi dalam keadaan kena masalah. Tiba-tiba on stage lu harus switch berubah untuk Iya, wah iya, tuh susah. Susah Baji, betul. Susah. Pernah ada momen kayak begitu juga. Ya kita kayaknya pernah lah ngalamin hal-hal seperti itulah terutama ngelawak lah ya Baji. Kita lagi, palu-palu apa yang palu makanya gitu. Sebentar di rumah lagi, anjir gue lagi mikirin sesuatu. Waduh, Betul. gila. Betul kan. Keren berarti. Terus gimana bisa bisa bertahan? Aku pengen nanya. Itu dia yang kadang-kadang di luar alam bawah sadar kita loh. Kalau aku tuh sadar Pak Haji, aku langsung, wah biniku marah nih. Kalau aku nggak kerja nih, wah anakku nggak makan nih. Aku gitu kayaknya. Kayak begitu tuh. Wah kasihan nih keluargaku di rumah nih kalau seandainya aku nggak kerja. Itu aja triggerku selama ini. Mau seberapa pun capeknya ada masalah di rumah, begitu udah di tempat kerja tetap aku langsung, wah nggak bisa nih, nggak bisa. Nih di rumah ada yang nunggu nih. Gitu aku Haji. Paling itu sih. Iya, kalau aku bahasanya paling kayak gitu, aku coba untuk nggak masuk stage dulu. Oh gitu Haji. Iya, aku keluar, minta waktu sebentar keluar gitu. Duduk, merenung, habis itu aku pulang. Itu bukan solusi. Itu bukan solusi Pak Haji. Itu nggak kerja. Itu namanya membatalkan kerjaan hari itu. sekarang Itu gimana? namanya membatalkan kerjaan hari itu. Berarti tidak ada solusi tuh. Ya, solusinya pulang ke rumah tidur. Itu solusi buat Pak Haji. Iya. Buat kita semua di sini nggak ada. Tapi minimal kan gua tidak merusak syuting di situ. Betul. Tapi kan kehilangan sosok jadinya. Nggak apa-apa lah. Santai aja dia. Iya kan? Aku minta keluar dulu sebentar. Aku merenung. Habis itu aku pulang. Nah, itu solusi buat diri sendiri berarti. Kan tadi katakan Caca, siapa lagi yang bisa membahagiakan diri kita Kalau kecuali nggak kita, iya betul. Iya. Tapi kalau ngomongin Kak Caca kan sempat di entertain tuh, wah idola aku nih dulu. Masa? Betul, Caca tuh. Lala Bidadari dari dulu. Iya dong. Aku tontonin. Nyanyi juga loh, ada singlenya meledak juga waktu itu. betul. Tapi sempat berhenti gitu aja dari sinetron. Apa alasannya waktu itu Kak? Sempet berhenti yang mana nih? Soalnya aku sekarang juga lagi nggak sinetron. Iya kan, dari sinetron lumayan panjang, tiba-tiba kayak hilang gitu aja. Terus tiba-tiba balik lagi ke entertain. Gitu ya? Iyalah, aku tuh kayak,
kemana nih, ada apa. Kan kita taunya cuma, oh dia ada masalah nih sama kesehatan mentalnya gitu. Setahu aku cuma sebatas itu aja. Pas abis aku proses cerai ya, yang sempet hilang itu. Iya, 2014. Berarti alasannya kan. itu aja? Mungkin karena pada saat itu, aku kan mengaku ya, kalau aku punya kondisi mental health. Betul. Nah, aku inget banget kok, aku tetap mau kayak, cari kerjaan, gitu-gitu. Tapi nggak ada orang yang percaya sama aku. Oh sebenarnya kayak manajer-manajer gitu, nggak ada yang aku kontak-kontak kayak nyuekin. Karena mungkin bagi mereka masyarakat aja udah nggak terasa sama lu, Cak. Lu pertama lu tadinya pakai hijab, terus gitu lo mencari jati diri, terus lo melepaskan itu. Terus lo terbuka tentang kondisi mental health yang sangat kontroversial kalau di negara ini kan, kalau sebagai public figure yang jaga image lah baik-baik gitu. Betul, itu kok malah membuka kebalikannya kan, jadi kayak ada yang bilang juga itu pembunuhan karakter. Jadinya ya udah nggak ada yang percaya sama aku. Oh jadi sebenarnya itu tetap sempat sampai kayak gitu. Tetap nyari kerja semua segala macam, tapi tidak ada yang percaya. mau undang semua segala belum macam. ada yang Dan Caca pada saat orang-orang nggak percaya gitu, apa yang Caca merasa kayak terpuruk? Aduh, kok orang-orang nggak ada yang lagi percaya sama gue? Enggak. Atau justru malah dilawan? Nggak apa-apa, gue akan buktiin. Apa gimana? Enggak, aku dari hari H aku proses cerai, semua itu pergolakan itu terjadi. Aku udah tahu semua ini akan kayak gitu, akan hancur dulu. Tapi nanti aku akan baik-baik aja semuanya. Keren. Aku tahu itu. Nggak pernah aku meragukan ada jatuhnya dulu, tapi akan ada bangkit lagi gitu. Oke. Keren. Cuman aku tahu maksudnya, mungkin orang butuh waktu dulu gitu kan. Iya. Kan ada yang istilah. Untuk marah, orang Untuk butuh marah, waktu betul. untuk kecewa. Akan ada pelangi setelah hujan badai. Betul. Wah, Kan ada istilah seperti itu. hujan aja, jangan sampai badai. Badai agak porak-poranda tuh Pak Haji. Ada yang begitu kan? Tapi Ada tetap sih abis memang. itu akan cerah kembali. Akan Musim cerah. kan begitu. Wah, badai petir, itu lewat, jadi cerah, kemarau. Begitu juga kesedihan. Sedih, terpuruk, lama-lama akan hilang, habis muncullah kebahagiaan. Pas sekali. Itu pun juga sama, bahagia, lama-lama di ujung tiba-tiba ada lagi kesedihan lagi. Ada titik-titik begitu, itulah kehidupan. Ih, filosofis sekali. Fase itu, ya bener kan, Cak? Betul. Nggak selamanya kesedihan itu akan abadi. Pasti nanti akan ada titik di mana dia akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada kebahagiaan juga yang abadi. Pasti nanti akan mengalami kesedihan. Itulah yang namanya orang hidup. Selamat Kalau- datang. Hah? Selamat datang di ATF Andre Taulani Filosofi. Nah, Filosofi sekali. Kacau. Tiba-tiba ngasih wejangan tiba-tiba. Aku langsung merasa bener lagi nih semua. iya, bener nggak? Bener. Jadi ketika lagi sedih, hadapi kesedihan itu. Karena kan selesaikan kesedihan itu. Banyak yang bilang berjuang. gini juga, jangan terlalu ketawa nanti nangis. Kan banyak Benar. tuh yang bilang kayak begitu. Iya, jangan terlalu Jangan happy. terlalu happy, nanti nangis takutnya kayak begitu. Ya karena memang ada waktu-waktu begitu. Kan kita hidup kan tentang berhubungan dengan masalah waktu aja kan. Betul, Pak Haji. Berputar terus. Roda itu berputar. Iya. Gila. Ngomong apa sih gua nih? Aduh. Kacau. Tahun baru wajar dong. Oh iya. Jadi ini kan memotivasi diri juga. 2025. 2025 mulai 2025 kita akan gini, motivasi kita. Motivasi. Harus lebih baik daripada lebih baik lagi. 2020. Kita bakal menyanyi Mario Teguh. Wah, benar. Podcast kita akan nyanyi Mario Teguh. Betul. Tapi Kak Caca, balik lagi ke dunia entertain. Setelah berapa lama tuh kira-kira pada akhirnya orang kembali percaya untuk ngajak kerja sama bareng lagi tuh berapa lama nggak? 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahun. Apa yang dirasain ketika pertama kali akhirnya balik lagi nih di dunia entertain? Ada rasa takut nggak buat ketemu-temu orang? Aku ngerasa, jujur ya, waktu itu kan aku tidak tinggal sama Sienna, anakku. Nah, jadi aku sebagai sosok ibu tuh ngerasa kehilangan peranku sebagai ibu. Oke. Jadi aku ngerasa kayak kalau kerja, aku kan itu kan syuting pertama kalinya lagi setelah break itu tuh sinetron orang ketiga judulnya. Oke. Nah, terus itu tuh ratingnya cukup oke. Nah, terus aku ngomong sama lawan mainku, aku bilang yang jadi ibuku, nama Mbak Nunu Datau. Aku bilang, Mbak Nunu, aku inget banget aku curhat sama dia. Mbak Nunu, aku ngerasa aku nggak pantas deh, kayak syuting semuanya nih judul kita bagus, aku ngerasa kayak nggak deserve ini gitu. Loh kenapa, Cak? Gitu. Ya karena aku di rumah aja jadi ibu, aku nggak jalanin. Aku satu atap sama anakku aja enggak. Kok aku dikasih kepantasan sama Allah untuk punya karir yang masih berjalan?
Aku ngerasa aku nggak pantas sebagai ibu. Mestinya yang lain-lain semuanya ya aku juga yang sama dong nggak pantas. Itu Allah percaya sama kamu, Ca. Oh, tarik napas dia. Yoga nih ya. Itu Allah percaya sama kamu. Terlalu banyak nih kejadian-kejadian hari-hari ini. Ada yoga, ada filosofi, ada semua. Kacau kita. Tapi benar, percaya sama dia tuh bukan cuma orang sekitar. Tuhan juga percaya berarti nitipkan rezeki lagi. Betul. Kayak begitu. Karena dianggap Caca mampu untuk itu. Sama mungkin Tuhan berpikir ya udah, nggak harus dengan tinggal satu rumah. Mungkin dengan cara lain kau bisa membahagiakan anakmu. Lewat dari sini dulu nih, lewat dari kerja. Jadi sempat berapa lama Caca nggak satu sama atap dengan Sienna? 10 tahun ada. Dari umur Tapi tetap berhubungan kan? Enggak, sorry, 8 tahun. Tapi Caca tetap berhubungan kan? Iya, tetap berhubungan. Tetap bisa ketemu. Tetap bisa ketemu, tapi waktu itu sempat berapa tahun gitu belum boleh nginep. Jadi kan Sienna nginep di aku tiap weekend itu sesudah berapa ya? Aku lupa lagi. Kayaknya 5 tahun, berapa tahun gitu setelah acaranya baru boleh dia weekend nginep sama aku. Nginep di rumah. Kalau sebelum itu dia berarti kalau main hanya pagi sampai sore, malam harus pulang ke rumah. Sebelumnya aku yang main ke sana atau kita main ke mall atau Sienna main ke tempat aku, cuman susah gitu. Kayak begitu. Dia awalnya jadi proses bisa sampai sekarang yang ya kayak gini. Sienna yang milih nih kalau sekarang gitu kan. Sienna yang milih mau sama ayah, mau sama ibu, hubungan aku sama mantan suami juga makin baik. Proses banget tadinya semua kayak pasti gitu. berproses. Betul. Awal-awal dulu kayaknya bergejolak ya. Iya. Dan sekarang Sienna lebih banyak di Caca. Sekarang masih sama sih ya, karena aku juga nggak pengen jadiin kesempatan ini di mana Sienna udah dewasa untuk menjauhkan dia dari ayahnya gitu kan. Nggak boleh, jangan. Iya kan, kesian dia juga anak perempuan. Betul. Berarti ya kayak seminggu mungkin 2-3 hari bareng mamanya, selebihnya sama papanya, kayak gitu aja ganti-gantian gitu nggak? Ganti-gantian. Ganti-gantian. Atau kalau misal bosan sama mamanya, sama papanya bisa ke tempat aku nggak apa-apa. Aku ajak main band. Deket lagi. Iya, deket dekat rumahnya gitu. sama rumah band. Iya kan, deket banget rumah band. Band kan di sini juga. Betul. Tapi kan ada mama bapaknya. Ngapain dia tiba-tiba disuruh? Ini juga Maksud aku biar nggak bosan gitu. Iya, aku kan ada tempat main variasi band. gitu ya? Variasi gitu. Iya, betul, variasi. Tapi agak kaget pasti Sienna. Sienna bosan nggak gitu? Bosan nih, mau di tempat Om Andre nggak? Nah, Kan kaget dia. Dia kaget ya? Dia kaget. Awalnya kan kaget. Awalnya kaget. Nanti lama-lama baru takut. Lama-lama takut. Awalnya kaget, lama-lama takut. Tahu nggak lagunya Caca? Aku Hitsnya lupa dulu. lagi yang kalau dinyanyiin pasti tahu, aku pasti ingat. Tahu lah. sih? Nggak tahu aku baca. Lupa aku. Lagunya Kus Plus. yang mana? Oh, oke. Oh, itu. Kisah sedih di hari Minggu. Iya. Kan disempat nyanyiin ulang sama Sama nyanyi. Caca. Betul. Berdua kan waktu itu kan? Atau sendiri? Sendiri ya? Berdua sama nyanyi? siapa? Sendiri. Oh, bukan duet ya? Oh, ada gitu. yang duet sama Nagita Slavina, tapi itu buat soundtrack film. Kalau Kisah Sedih Hari Minggu sendiri. Sendiri ya kisah sedih. Caca nggak mau nyanyi lagi, Caca? Belum. Belum. Gabunglah sama ATG. Boleh. Under Taulanian Girls. Betul. Iya, nah. Bikinkan lagu kali, Mas. Stok banyak, Stok tenang, banyak. lagu di film. Maka aku bilang tadi, aku ajak Sienna ke studio. Lewat anaknya dulu. Lewat anaknya dulu, gitu loh. Perkenalkan lagu-lagu. Perkenalkan lagu-lagu. Iya, lagu-lagu ini buat mama kayak cocok nih. Gitu. Iya. Panjang jalannya ya. Panjang jalan. Rutenya tuh ada bukunya gitu ya. Coba ambil kita lu udah. Kangen juga dengan suara Caca dikit dong, Ca. Mainkan, Pak Haji. Udah lama banget gak nyanyi loh. Apa gimana lagunya itu? Yang kisah sedih. Satu malam. Berarti kalau Caca mainnya di mana ya? Sabtu malam. Kerendahan nggak? Ketinggian ya? Tunggu tuh. Ketinggian. Oh, di sini. Sabtu malam. Ku sendiri. Kerendahan. Kerendahan. Satu malam ku sendiri. Tiada temanku nanti. Mungkinkah ini berarti aku tak patah hati. Penyesalanku semakin dalam dan sedih. Aku tak mau menderita begini.
mimpi. Wih, luar biasa. Ih, kenapa nggak bikin single beberapa lagu gitu? Lagi Suaranya bagus. Lagi mau bikin ya. Mau bikin nggak? Nanti ke depannya ada sih rencananya. Ada rencana? Ada rencana. Suara bagus saya kan Pak Haji? Maksudnya, Oh iya dong, makanya gue bilang nyanyi Caca gitu. ini sekarang lagi mulai bangkit lagi. Betul. Film-filmnya mulai lagi syuting, sama nyanyinya juga pasti. Kemarin Amin. Induk Gajah bagus sekali jadi orang Batak. Masa? Film? Series. Series. Ca, yang waktu itu Caca cerita udah tayang ya? Udah. Yang main sama siapa? Giorgino. Giorgino. Iya, itu jangan salahkan aku selingkuh. Iya, itu dia. Itu Udah tayang udah ya. tayang. Film kan itu? Itu series. Oh, series. Series. Oh. Suka main series. Induk Gajah jadi anaknya Botik Panggabean. Iya. Wah, ceritanya tapi itu dari kisah nyata yang diangkat jadi series. Oke. Kayak begitu. Jadi orang Batak. Jadi Caca jadi orang Batak? Jadi orang Batak ceritanya mamanya yang pengen dia cepat nikah. Iya, ditekan Di- keluarga. Ditekan keluarga harus cepat nikah. cepat punya anak. Dia nggak peduli, dia makan, nggak jaga badan, Iya. gitu-gitu. Oh, itu Caca gemukin badan lagi? Gua tuh 76 beratku di situ, sekarang 55. Iya, jauh kali dari. Itu turun 20 kilo itu dari situ ke jangan salahkan aku selingkuh. Iya. Iya. Makanya aku pas waktu akan Kak Caca pernah ke lapor Pak kan? Aku waktu lihat, ih kurus sekali. Iya kan, kaget dia. kan, Caca kan? Iya. Ih, kurus sekali. Gua aja waktu datang ke rumah dia sidak tuh, ih Caca jadi kayak ABG lagi. ABG lagi. Bener. Kurus banget. Kurus Itu banget. aku pertama kali, ih kurus sekali. Soalnya waktu yang Induk Gajah bener-bener gemuk gitu Pak Haji. Iya. Aku, memang aktor. Berarti Caca nih aktor. kayak Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Betul, Joker. betul. Begitu jadi pemain Joker, dia kurus Jadi kan? kurus Jadi dia. kurus. Habis itu Betul. ada film apa lagi setelah Joker gemukin Gemuk lagi. lagi. Keren, Caca. Keren. Baik, Berapa lama ngomong-ngomong- tuh, tunggu Pak Haji, berapa lama menurunkan berat badan 20 kilo tuh? Setahun. Baca. Setahun, Setahun. Ki. Setahun. Tapi 20 kilo banyak Pak Haji, setahun. Iyalah, berarti sebulan sekilo. Lebih. Iya, lebih. Terus setahun 20 Cuma bulan. 12. Cuma 12 kilo tuh. Oh iya. Sekilo Lebih lah, berarti Pak 2 Haji. kilo lah tuh bisa. Iya. Hampir 2 kilo lah. 2 kilo kelebihan, 24 harusnya. Ya 1,5 kilo kayaknya. Ya gitu kurang lebih. Ya, satu bulan 1,5 kilo tuh. Ya 1 bulan kurang lebih 1,5 Iya, kilo. iya. Kayak begitu. Luar biasa. Luar Ayo maaf, biasa. maaf Cak, mau nanya Cak, maaf banget. Iya. Sekarang pacarnya siapa Cak? Sekarang nggak ada. Ah serius Cak? Serius? Kenapa Cak? Kok nggak ada Cak? Kenapa gitu? Aku tuh Kenapa langsung, nggak ada? Aku langsung juga bingung. ngasih pilihan aja, banyak Cak, pilihan, Cak. pilihan, Cak. Kenapa nggak ada? belum? Memang belum mau nyari. Enggak, Iya. aku open aja. Tapi kalau dia terbuka. deketin nggak apa-apa. Kalau ada yang mau deketin, kalau cocok, ya udah gitu. Tapi yang lagi PDKT-an ada nggak? Nggak yang, ada. Yang pagi-pagi, kamu lagi apa? Nggak gitu. ada. Udah makan belum gitu? Sumpah nggak ada. Belum ada. Di DM ada nggak? Di DM, orang yang nggak dikenal gitu ada. Pasti banyak. Tapi nggak Iya. dikenal kan bingung Iya itu nggak ya. nggak usah. Tapi coba satu-satu balesin tuh. Jadi kerjaan tuh mas. Iya capek jadinya ngapain? Semua dibalesin. Caca bintangnya apa Cak? Leo. Leo. Coba bentar ya, aku lihat ya Leo ya. Leo. Leo ini Ada apa singa. nih? Ada aplikasinya buat Ada astrologi. Pak Haji tuh bisa tahu karakter orang hanya dari Wah, bintangnya aja. masa? Leo. Cocoknya sama Agustus. cocoknya sama apa Pak Haji? Di sini sih dibilangnya Perlu jam lahir nggak? Apa Enggak, tanggal? ini bisa. Cocoknya sama Leo. bintang apa Pak Haji? Virgo ini. Virgo. Ah, masa? Pak Haji bintangnya apa? Virgo. Enggak kan ini kan bukan maksudnya kan bisa pas gitu. Bisa pas. Bisa begitu. Pas. Ini Oh, gitu. Sionya Iya. apa? Sionya apa, Cak? Sionya ular. Ular. Kalau Sionya ular, ini kita lihat. Ular apa? Ular tanah apa ular apa nih? Nggak tahu. Ular. Kalau Aku tahu ular aja. Ular Caca tahun berapa? 1989. 89. Ular. Kalau ular tuh sama siapa ya Pak Haji ya? Nah, ini dia nih. Apa tuh? Macan. Macan. Kebetulan Pak Haji? Macan. Macan. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Ya namanya juga kan itu kan ini doang. Ya itu kan ramalan bintang Ramalan semua segala bintang, macam. bintang. Kayak Siapa begitu. tahu kan benar gitu. Tapi kan. tapi memang tadi Leo tuh cocoknya sama Virgo. Iya, kan Virgo bukan cuma gua. Betul, Virgo banyak ada banyak. kan.
kayak begitu. Macan juga kan bukan cuma gua. Betul, Banyak banyak juga, yang iya kan. lain. Tapi ya kebetulan aja ini. Kebetulan ini aja. kita cerita kebetulan. Tanggal berapa, Cak, ulang tahun, Cak? 10 Agustus. 10 Agustus. 10 Agustus itu berarti 10 tambah 8. Tambah ya? 8. Berarti berapa? 18. 18. 1 tambah 8? 9. Bagus angkanya. Kenapa? Oh gitu. Bagus. Pak Haji lahir tanggal berapa? Tanggal 17. 17 sama 18 tuh cuma beda sehari. 89. 8 17 kan 1 tambah 7, 8. Betul. Dijumlahkan. 89. Betul, pas sekali. 11, 12. 11. 89. Astaga bisa ya. Bisa jadi gitu ya. 17 berapa ulang tahunnya? 10 Agustus. 10 10 Agustus 1989. Iya. Pak Haji 17 17 September. Cuma selisih 17 September. selisih 7 hari aja. Adekku 20 September. Bisa Ya begitu. cowok, aku tahu nih sifatnya gimana. Gimana? Virgo ya dia? Virgo lah, Sama tanggal ya? 20 September kan. Gimana sifatnya? Sifatnya orangnya sensitif banget. Bener banget, Cak. Bener banget, Cak. Bener Bener banget, Cak. Bener banget. Lagi Orangnya itu kalau ngomong to the point. Iya. to the memang. point, betul. Yang membantu kayak yang perlu lo denger tuh ini nih, plak, langsung Iya, tendang betul. gitu. Orang Betul. tuh bisa antara nyesek atau Iya, iya. mewajarkan menerima. Tapi orangnya lumayan gak enakan nggak dia? Bener. Iya, Aku tuh orangnya enakan banget. Gak enakan. gak Jadi enakan. kayak nggak bisa nolak atau kayak aduh. Oh gua iya benar gitu benar tuh benar gua. benar. Apalagi kalau udah care, Iya. kalau udah peduli gitu. Nah, kalau udah. Kak Caca Karena kalau udah care tuh aku home banget. Home care. home care. Kalau iya, Datang kalau- ke rumah tuh, nggak Iya, repot. makanya aku sedang di rumah soalnya. Seneng di rumah. Iya. Ah, bener. dia nggak perlu repot, soalnya langsung datang ke rumah. Iya. Kaca, sekarang kan lagi mulai main film lagi, semua banyak. Ini Januari juga mau jalan film baru. Iya. Sama siapa? Bareng siapa? Mainnya Udah bisa disebutin nggak? jangan dulu belum Oh, belum katanya. boleh Nggak boleh disebutin. dulu. Surprise nanti. Kalau ditawarin film, pengen dapat karakter seperti apa? Yang belum kesampaian atau memang pengen banget nih gitu. Penasaran sih, pengen jadi sebuah karakter yang udah ada. Kayak misalnya nih kayak Ibu Christine Hakim jadi cutnya Adin. Yang kayak gitu-gitu loh. Nah, aku tuh pengen Memainkan sosok yang sudah ada. Iya, aku pengen coba menikmati proses risetnya. Iya, Oke. iya. Mencoba menjadi tokoh itu yang persis kayak gimana. BCL jadi Bu Ainun. Iya, kayak gitu-gitu. Cocoknya pahlawan siapa kalau kira-kira? Aku nggak tahu siapa. Pahlawan. Siapa? Wonder Woman? Oh, Wonder Woman bukan pahlawan kayaknya. Superhero. Oh iya. Superhero. Superhero kayak pahlawan. ya? Pahlawan dong superhero. Oh iya ya. Saya yang salah. Cut Nyadin sudah pernah. Iya. Kalau dilihat dari sini ada sosok pahlawan Dia ada dari agak-agak ini timur. soalnya. Arab-Arabnya. Christina Marta Tiahahu. Dan cari mirip sekali sama Kak Caca. Christina Marta Tiahahu. Coba searching, Bang. Christina Marta Tiahahu. Itu pahlawan kan? Pahlawan. Asal Maluku. Christina Marta Tiahahu. Oh iya, cantik ya. Cantik ya, Dari mana? Dari mana? Maluku. Kalau nggak salah Maluku. kalau nggak Wah, salah. Ambon Manise. Ambon kan? Iya. Cocok bener, Cak. Mirip, Mirip, Cak. lihat. Aku tadi ngelihat gelombang rambut, aku langsung Christina Marta Tiahahu. Wih, dapet Boleh nih aja. dibikin film ini. Hei, aku langsung lumayan oke nih pengetahuanku tentang pahlawan. Iya bener lagi. Keren, Cak, keren, Cak. Nggak familiar soalnya. Iya, Itu iya, pahlawan iya. dari Maluku itu, Ibu Christina Wow. Marta Tiahahu. Oke, Berarti Cak. pengen kayak begitu ya. Makasih, Cak. Iya. Cita-citanya. Waktunya udah mampir ke sini. Sama-sama. Udah berbagi kepada kita semua. Betul, Pak Haji. Sama inilah mungkin apa ya, tahun baru ini selain ada nggak hal lain yang mau dilakuin yang 2024 mungkin belum Ya. tercapai, pengen dilakuin di 2025. Ini 2024 kemarin udah nyoba tapi nggak dapat, pengennya di 2025 dicoba lagi. Apa? Apa ya? Nggak kepikiran aja kalau gitu. Cak. Nggak kepikiran. Iya. Punya Biasanya pasangan? berjalan sendiri aja. Biasanya aku kayak begitu tahu, aku langsung action Iya, langsung lakuin. Oh, Jadi, nggak yang disiap-siapin kayak begitu. iya. Ya pokoknya semua yang baik-baik lah kita harapkan Amin. 2025 ini bisa berjalan. Pak Haji mau bikin apa 2025? Aku. Aku mau bikin event organizer. Mau bikin IO? IO. Keren, keren. Namanya Andri Taulani NIO. Ah, bukan. Bukan. Jadi Leo. Leo. Iya. Apa tuh Leo tuh? Lani IO. Lani. Leo. Lani IO. Itu Luar biasa. Inilah yang ditunggu. Aku syuting podcast ini lagi ditunggu. Leo, itu
terlewat di kepalanya. Itu dikeluarkan jadi nama Leo Lani Io. Iya, itu dia. Bagus. Cocok bintangnya soalnya. Iya, bintangku Leo. Leo, terinspirasi dari situ. Luar biasa. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Terima kasih, Kak Caca. Sehat, sukses Terima kasih semuanya Onat pokoknya. sudah nemenin kita di sini. Terima Ya, kasih. makasih Onat, makasih. Onat. Buat teman-teman juga semua, selamat tahun baru 2025. Betul. Semoga sukses dan doa terbaik untuk kalian semua. Yang paling utama adalah sehat walafiat. Itu yang paling inti ya, Pak. Amin. Oke, terima kasih kalau begitu kita pamit dulu sampai ketemu lagi di ATF Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye guys.